sudah tidak lagi bertanggung jawab. Pak Tanjung sebagai Panglima ABRI tahun 97 tidak lagi bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab hilangnya itu adalah Dan Kopassus baru Mudi. Kemudian Panglima ABRI-nya adalah Wiranto. Jadi Wiranto harus bertanggung jawab dia. Jangan dia melempar tanggung jawabnya kepada Prabowo yang sudah tidak berada di Kopassus lagi. Harus apapun bentuk pimpinan seharusnya. Ya, siapapun pimpinan kalau itu, yaitu Faisal Tanjung sudah tidak bertanggung jawab lagi. Prabowo tidak bertanggung jawab lagi sejak tanggal 3 Maret 1998. Karena itu dilepaskan oleh Kopassus pada bulan Juni 1998. Jadi kalau dia hilang kemanapun ya 13 orang, bukan tanggung jawab Prabowo. Dan bukan penculikan, karena itu ditangkap karena ada rencana operasi waspada. Ya, jadi ada rencana operasi. Jadi untuk menangkap para teroris. Jadi demikian Prabowo tidak bisa dituduh dia melanggar HAM karena menangkap. Oh kalau gitu sekarang polisi yang menangkap teroris, yang menembak teroris, melanggar HAM kan tidak toh? Jadi Bapak siap menjelaskan ini di hadapan Wiranto juga, debat sebagai debat? Wah siap, saya mau debat sama Wiranto, saya tanding, saya bilang debat kita di TV. 4 jenderal, 5 jenderal yang bintang 4, lawan saya satu aja. Mengenai kejadian-kejadian tahun 98, kejadian tahun 95, kejadian tahun 92. Saya siap debat dengan mereka, tapi mereka nggak berani. Dengan fakta-fakta seperti apa Pak yang Bapak? Ya fakta-fakta kan sudah sebutkan, data-data itu tanggal, waktu, jam, dan rencana operasi ada sama saya. Foto-foto dokumen yang Foto-foto Pak? foto-foto dokumen kata kabarnya Pak Kiflan juga menyimpan semuanya. Saya simpan dokumennya. Termasuk menolak untuk Termasuk yang adanya Pansel Kasa yang terbunuh 3 orang, rombongannya yang terbunuh 3 orang itu ada dibunuh anak-anak Forkot, ya anak Fordem, anak-anak LSM yang mengaku dirinya pendukung Megawati karena mereka membawa banner pendukung Megawati. ada spanduknya itu yang Di dalam spanduk pendukung Megawati menyerang MPR, kemudian menyerang Pansel Kasa sehingga terbunuh 3 orang. Dan kemudian di situ logistiknya dibawa oleh mobil box koran Kompas. Logistiknya gambar Megawati. Nah kalau ini saya ungkapkan semua kan nanti semua terseret. Ya Ibu Mega juga terseret di sini. Ya. Jadi dengan demikian marilah kita tidak usah membuka lama, kita selesaikan. Prabowo rencananya kalau jadi presiden dia akan rekonsiliasi semua unsur-unsur yang terlibat di dalam masalah peristiwa Mei, November 98, Talang Sari yang terlibat adalah Danrem dulu itu, Hendro Priyono, peristiwa Ambon, peristiwa Poso, peristiwa Ketapang, dan kemudian peristiwa di Kalimantan Tengah, Sampit. Semua kejadian termasuk kejadian 65 dulu, 65. Semua akan diungkap dan dimasukkan di dalam namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Semua yang bertindak di situ, kejadiannya saya punya data-data. Nah, datanya sudah saya simpan di dalam memori. Kalau itu hilang yang asli, yang memori masih ada, tenang aja. Saya akan ungkapkan itu semua di dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk kita damai, bukan kita saling bermusuhan. Kemudian kita tutup masa yang lalu, kita membangun bangsa Indonesia. Itu masuk rencananya Prabowo. Pak Kiflan satu lagi, belakangan kan serangan ke Pak Prabowo ini termasuk para jurnalis Amerika. Ya. Itulah jurnalis Amerika, jurnalis pesanan biasa. Orang-orang Amerika itu tak bisa dipercaya. Ya, termasuk duta besar Amerika. Masa mencampur urusan dalam negeri Indonesia dengan mengatakan Prabowo harus diperiksa dulu sebelum menjadi presiden. Ini kan urusan dalam negeri Indonesia, bukan Amerika. Prabowo juga produk Amerika, lulus di sekolah di Amerika. Saya lulus di Amerika. Saya termasuk dengan Yudhoyono sekolah di Amerika. Saya menghormati Amerika, tapi janganlah masalah dalam negeri Indonesia ikut campur tangan itu duta besar Amerika. Masuk pada mestinya duta besar Amerika ditegur oleh Menteri Luar Negeri, dipanggil oleh Menteri Luar Negeri. Jadi kenapa dia tidak dipanggil oleh Menteri Luar Negeri? Duta besar Amerika untuk campur tangan dalam pemilihan presiden Indonesia. Saya sangat menyesalkan sekali ini kejadian bahwa dia mengecam Prabowo yang masalah-masalah hak asasi manusia. Bukan Prabowo saja yang perlu dikelirkan masalah manusia. Dia tidak pernah melanggar hak asasi manusia orang. Enggak pernah Prabowo ini. Penangkapan sah secara hukum dilepaskan oleh Mudi dan kemudian oleh Wiranto Panglima ABRI. Berarti kalau memang Prabowo dikatakan melanggar hak manusia, Wiranto juga melanggar hak asasi manusia. Pak Kiflan satu lagi, tadi Bapak menyebutkan yang 720, saya agak ini 720 miliar yang
tinggalkan. Untuk Kostrad sepeser pun tidak diambil. Saya tinggal Kostrad sepeser pun tidak ambil. Tapi setelah pangkosan yang lain saya tinggalkan, saya dengar itu ada yang ngambil sampai 160M, ada yang ngambil 20M, seenaknya saja. Jadi kelihatan bahwa Prabowo sama saya tidak ada terlibat korupsi, bisa dibuktikan. Jadi maka kita tidak takut ngomong, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat asal hasil manusia. Kita berani ngomong. Itu tahun berapa Pak dana yang di Kostrad? 98 tanggal 20 Mei 98. Tanggal 21 Mei ketika turun sebagai Pangkostrat. Ya, 21 Mei sebagai Pangkostrat turun, dia meninggalkan dana sekian banyak, tidak pernah diambilnya sepeser pun, dan saya tinggalkan juga tidak pernah saya ambil sepeser pun. Tahun yang sama ya Pak? Di tahun yang sama saya keluar dicopot oleh Wiranto tanggal 20 Juni 1998. Jadi Pati LL, Pati Luntang Lantung nggak punya meja. Wiranto copot